bawain cerita Abu Nawas dan dua seorang ibu. Ini kalau bayinya segede ini, Abang Samir segede mana? Iya, kalau misalnya anak kecil Ini gede. iya, anak segede ini mah pas ambil tuh kayak melebar-melebar gak sih? Tumpah-tumpah Iya sampai sih. gila. Dia mungkin pas jalan perutnya ketinggalan kali ya? Ya, ketinggalan. Atau jangan-jangan dia lahir dari belakang. Rasanya yang pasti grogi, itu pasti. Apalagi ini first time aku di panggung. Dan yang paling utama sebenarnya takut. Nah, kenapa takut? Karena kan penontonnya kan orang luar tuh. Jadi agak takut, ekspektasi mereka tuh berbeda. Itu sih. Udah, kalau gitu cerita podcast Miss Gun kita kali ini adalah cerita hikayat atau masa lalu yang judulnya Abu Nawas dan dua seorang ibu. Satu, improvisasi. Mungkin itu doang. Karena di setiap plenum pasti ada improvnya. Sebenarnya kadang tuh aku kalau suruh improv, aku tuh rada bingung ya. Kan improv itu kan harus mikir banget gitu ya. Mana yang cocok, mana yang enggak. Kita tuh harus bisa milih juga kan. Nggak asal disuruh improv, ya improv ngasal itu kan juga nggak bisa. Harus pasin juga sama tema ceritanya apa, pembahasannya apa gitu. Jadi kalau aku disuruh improv sebenarnya sih improv itu kan lebih bebas ya. Dan kita nggak perlu mengingat gitu, nggak perlu susah mengingat dari skrip, naskah gitu. Ya buat improv sih menyenangkan, tapi awal-awal rada sulit aja karena harus mikir dulu. Sebenarnya kalau dibilang susah atau enggak ya pasti susah. Karena sebelumnya tuh belum pernah belajar tentang improv juga. Jadi berjalannya waktu jadi ngerti nih improv tuh ternyata gini-gini ya. Terus ya gitu-gitu aja sih sebenarnya improv. Yang penting kita tahu alurnya gimana, itu kita pasti bisa improv. Latihan vokal sih di sini juga. Yang pas kita latihan adegan ini, kita juga disuruh latihan buat pernapasan, terus latihan vokal biar nanti yang pas di panggung suara kita tuh kalau ngomong jelas gitu artikulasinya. Biar antisipasi kalau misalkan nggak ada mic, terus yang kayak aku bilang tadi penontonnya jauh, terus cuaca juga nggak mendukung. Kemarin itu tuh seru ya, karena kita hujan-hujan tapi tetap tampil. Yaudah kita lanjut aja lah. Ya. Adegan selanjutnya apa sih? Ini nih, tiba-tiba nih ya katanya ada dua seorang wanita yang datang-datang ngaku-ngaku kalau ini tuh anaknya. Dua. Jadi ibunya itu ada dua katanya. Tapi enak sih, surganya dua. Ya. Nggak ada karung ya. Karung. Ini mana ini ibunya ini? Jemput. Keren banget sih, kayak apa ya, awalnya kan aku nggak tahu nih cerita-cerita hikayat. Nah, abis latihan nenom panggung langsung tahu gitu. Oke. Asik. Bodinya sama kan? Aduh, ya. Ya ilah, bodinya kagak sama lagi. Kasihan. Tapi mukanya sama-sama cakep kan? Iya. Karena yang pertama aku suka banget sama seni. Yang kedua pengen lebih luas aja sih ilmu tentang teater. Menyalurkan kemampuan kepada banyak orang yang belum kita kenal. Di situ kita challenge tuh, karena suara apa tuh kurang kan. Kita harus teriak-teriak walaupun ada mic tapi tetap kayak ngeluarin tenaga banget ya guys. Saya mau perkenalkan diri dulu nih, pakai pantun. Dengerin nih. Si Jaja nyari harta karun. Cakep. Malamnya makan sekoteng. Cakep. Nih, kenalin si Raja Harun. Raja yang terkenal ganteng. Yega penonton. Tapi bentar dulu nih. Banyak kan katanya, misalnya pembahasan hari ini kayak gini, tema ceritanya kali ini tuh kayak gini. Ya udah, tinggal bikin improv
kata-katanya kita pikirin sendiri, yang penting nggak keluar dari garis merahnya itu, dari ceritanya itu. Tuh. Penampilannya keren sih. Apa tuh semuanya tuh sangat semangat dalam memainkan peran-perannya gitu, walaupun ada bencana-bencana hujan ya. Oi penonton, ada yang mau pantun nih. Apa tuh? Ke Tanah Abang beli kutus-kutus. Cakep. Kutusnya buat kerokan. Cakep. Ya, Kalau lihat. raja punya fulus, Ya. perintah siap dilaksanakan. Menurut aku sih cukup menghibur karena dia lihat dari excitednya orang-orang situ ya kan. Jadi pertamanya itu tuh sempat setengah orang tuh pada rada bubar gitu kan. Tapi pas kita tampil di pertengahan itu tuh semua orang tuh terpanggil lagi guys gitu. Terus ngelihat kayak anak-anak kecilnya juga pada ketawa-ketawa. Jadi kayak buat semangat kita juga sih. Wah kaget sih pertama-tama ya, gara-gara kita kaget. Saling ngerespon semuanya. Aku senang sama teman-teman aku, sama yang main juga, anak-anak kecil pada lucu. Penontonnya juga kayaknya ngeliatnya seru. Cuman emang yang pas awal tuh pada kayak bosen karena kita tuh kurang percaya diri yang pas awalnya. Terus yang pas pertengahan kayak yang Bang Sadan bilang tadi, Nicole bilang tadi, langsung pada gabung. Saya akan menganalisa hasil DNA bayi tersebut. Mana tuh? Bayinya mana nih? Tanahnya yang diperiksa. Sampah diperiksa. Aduh. Neng, ngapain, Neng? Ternyata penontonnya banyak kan, terus kayak bener-bener random banget penontonnya, terus jaraknya tuh bukan dekat tapi jauh gitu, jadi itu sempat grogi. Tapi setelah tampil terus ngeliat ada anak kecil yang ada respon dari mereka, lumayan membuat jadi kayak wah alhamdulillah juga nih, berarti lumayan berhasil. Jeng 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 jeng. Kalau misalkan boleh milih, dua-duanya Nora pilih. Tapi bukan pasti ada kekurangan sama kelebihannya. Mungkin kalau misalkan buat di film, Cut to cut ya, kalau misalnya kayak panggung kayak gini kan susahnya di panggung. kalau acting kan kita bisa close up nih. Jadi nggak perlu gerakan lebar atau power yang biasa, bisa pakai clip on gitu. Tapi menyenangkan gitu loh, karena kan sama aja ya, sama-sama acting, sama-sama berinteraksi dengan temen tim, ya sama-sama gitu aja, sama aja gitu. Rambutnya kepang sambil berdiri. Ini ikan cupang apa ikan teri? Ini buat cowok-cowok yang genit-genit sih sebenarnya. Ada jali-jali dari celilitan, bajunya rapih, matanya jelalatan. Keren! Semangat. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Dadah. Jadi kesimpulannya itu jangan pernah bohong. Ya, orang yang jujur akan menuai kebaikan. Ya. Walaupun dia harus mengorbankan. Perasaan seseorang. Kita